Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Jiraiya dan Tobirama tampak terkejut ketika melihat Boruto mulai mengumpulkan energi alam di sekitarnya. Udara di sekitar tempat itu bergetar lembut, dan kedua mata Boruto tiba-tiba berubah. Polanya menyerupai Sage Mode, tapi ada sesuatu yang berbeda. Pantulan antara Jogan dan Byakugannya tampak saling beresonansi, menciptakan cahaya samar di sekitar wajahnya. Tobirama menatap Boruto dengan mata menyipit, lalu bergumam dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi pada matanya? Itu terlihat seperti Sage Mode, tapi lebih rumit. Tak heran anak ini bisa mengurung Otsutsuki itu dengan jurusnya. Aku ingin menanyainya nanti, tapi sekarang dia tampak benar-benar fokus melacak para Sumeaka yang masih tersisa. Sepertinya dia mencoba memutus jalur masuk Otsutsuki ke dunia ini. Setelah berpikir seperti itu, Tobirama beranjak mendekati Orochimaru. Di belakang Orochimaru, tergeletak tubuh seseorang yang tampak tak bernyawa. Tobirama memperhatikan sejenak, kemudian menatap Orochimaru. Namun sebelum ia sempat bertanya, Orochimaru lebih dulu berbicara dengan nada santai. Sepertinya kemampuan penyembuhanmu kali ini agak lambat, Tobirama-san, ucap Orochimaru sambil melirik tangan kanan Tobirama yang hilang. Apakah kau baru saja bertemu langsung dengan Otsutsuki itu? Melihat kondisimu, aku rasa kau sempat dihajar habis-habisan, ya? Tobirama menatap tangannya yang hilang dan menjawab dengan tenang. Ya, kau benar. Aku hanya bertarung dengannya sebentar, tapi kekuatannya benar-benar sulit dipercaya. Saat aku hendak menggunakan segel jutsu, dia berhasil menghancurkan tanganku dalam sekejap. Aku butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Tapi sudahlah, itu tidak penting sekarang. Aku ingin tahu, Orochimaru, siapa yang kau bawa di belakangmu itu? Orochimaru tersenyum samar. Bisa dibilang, aku membawa sesuatu yang sangat berharga, katanya pelan. Tapi aku tidak ingin membahasnya sekarang. Boruto sedang berkonsentrasi, dan aku tidak mau mengganggunya. Nanti setelah dia selesai, aku akan jelaskan semuanya. Tak lama kemudian, Jiraiya mendekat ke arah mereka berdua. Ia menatap Boruto yang masih duduk bersila, lalu menoleh ke arah Gamamaru yang berdiri di sampingnya. Gamamaru, kata Jiraiya dengan nada bingung, sepertinya anak ini sedang mencoba masuk ke Sage Mode. Tapi pola di matanya, itu aneh sekali. Apa kau yang mengajarinya? Gamamaru menggeleng perlahan. Tidak, Jiraiya, jawabnya tenang. Tidak ada yang mengajarinya. Semua katak di Gunung Myoboku sudah lama mati. Hanya aku yang tersisa. Apa yang dia lakukan sekarang sepenuhnya hasil dari dirinya sendiri. Orochimaru menoleh sekilas ke arah Jiraiya dan memperhatikan kondisi tubuhnya yang masih rusak akibat serangan Otsutsuki sebelumnya. Beberapa bagian tubuh Jiraiya belum pulih sempurna. Namun sebelum ia sempat menanyakan apapun, Boruto tiba-tiba berdiri dengan wajah serius. Aku sudah menandai semua Sumeaka yang tersisa, kata Boruto pelan namun tegas. Sebagian besar sudah lenyap, tapi masih ada beberapa di dalam Konoha, tidak sampai 100. Aku belum tahu yang di luar desa. Selama masih ada satu saja Sumeaka, Otsutsuki itu bisa masuk lagi lewat tanda cakarnya di tubuh pecahan Jubi. Tobirama menatap Boruto sambil bertanya, bagaimana dengan Otsutsuki itu sendiri? Apakah dia masih ada di sini? Bukankah kau sudah menaruh mantra Hiraisin padanya tanpa dia sadari? Boruto mengangguk pelan. Ya, aku sudah melakukannya. Tapi aku tidak merasakan kehadirannya di Konoha lagi. Dia seperti berpindah ke sisi lain. Sekarang dia sendirian, tapi aku belum tahu pasti di mana. Mungkin di luar wilayah desa. Aku akan segera pergi memburu dan menghapus semua Sumeaka yang tersisa. Sebelum Boruto sempat melangkah, Tobirama mengangkat tangannya untuk menahannya. Tunggu sebentar, Boruto, katanya. Orochimaru ingin menunjukkan sesuatu. Biarkan dia bicara dulu. Orochimaru mengangguk. Ia kemudian memanggil ular hitam besar dari balik jubahnya. Ular itu membuka mulutnya, dan dari sana Orochimaru menarik keluar tubuh seseorang, mayat Amado. Melihatnya, semua orang langsung terkejut. Hei, seru Boruto. Bagaimana kau bisa menemukan Amado? Bukankah dia seharusnya tidak bisa ditemukan siapapun? Apa rencanamu membawa dia ke sini? Orochimaru tertawa kecil. Ah, tentang itu, penjelasannya agak panjang, katanya sambil menatap mayat Amado yang sudah membiru.
Sejak dulu aku penasaran dengan kakek tua ini. Sayang sekali aku baru menemukannya ketika dia sudah mati. Tapi di tubuhnya tersimpan sesuatu yang menarik. Ternyata dia memiliki banyak sel Otsutsuki Shibai. Jadi walaupun tubuhnya sudah membusuk, aku berhasil memisahkan sel aslinya dari sel Shibai yang dia curi. Dengan ini, aku bisa memperkuat siapapun yang ada di sini. Tobirama dan Jiraiya saling berpandangan. Keduanya belum memahami sepenuhnya apa maksud Orochimaru. Tobirama akhirnya berkata, "Nama yang kau sebut, Shibai itu, aku belum pernah mendengarnya. Tapi lanjutkan saja, Orochimaru. Aku akan mencoba memahami garis besarnya." Orochimaru mengeluarkan beberapa tabung kaca kecil dari dalam jubahnya. Di dalamnya ada cairan berwarna ungu. Ia memegangnya sambil berkata, "Daripada aku menjelaskan panjang lebar, lebih baik kita langsung coba. Aku bukan tipe orang yang pandai menjelaskan teori terlalu lama. Jadi, siapa yang mau menjadi orang pertama yang menerima suntikan sel Shibai ini?" Boruto melangkah maju tanpa ragu. "Aku yang akan mencobanya," katanya. Namun Jiraiya segera mengangkat tangannya dan berdiri di depan Boruto. "Tidak," ujarnya tegas. "Biarkan aku saja. Kau masih dibutuhkan, Boruto. Aku tidak akan membiarkan kau menjadi bahan percobaan Orochimaru lagi. Aku tahu betul sifatnya." Orochimaru tersenyum tipis, menatap Jiraiya dengan ekspresi seperti biasa, setengah mengejek, setengah tenang. "Kau masih sama seperti dulu, Jiraiya," katanya. "Selalu curiga padaku. Padahal situasinya sudah mendesak, dan kita tidak punya banyak waktu. Tapi baiklah, kalau kau yang ingin mencoba duluan, aku tidak keberatan." Jiraiya menatap Orochimaru dengan tatapan serius. "Aku bukan tidak percaya padamu, Orochimaru," katanya pelan. "Aku hanya berhati-hati. Kau tahu sendiri, aku tidak ingin ada yang celaka karena eksperimenmu." Orochimaru menghela napas panjang. "Baiklah, baiklah. Seperti katamu," ujarnya. "Kau akan jadi orang pertama yang merasakan efek sel Shibai ini. Bahkan meskipun kau dalam wujud Edo Tensei, aku yakin kau tetap akan merasakan perubahannya." Orochimaru kemudian berjalan mendekat dengan jarum suntik di tangannya. Namun tepat sebelum jarum itu menyentuh tubuh Jiraiya, tiba-tiba muncul sesuatu dari leher Jiraiya. Seekor sumeaka kecil dengan cepat menggigit Orochimaru. Mitsuki yang sejak tadi berdiri di belakang mereka langsung bereaksi. Kloningannya melompat ke depan dan mendorong Orochimaru agar tidak terkena gigitan itu. Namun sayang, kloning Mitsuki justru terkena serangan sumeaka. Dalam hitungan detik, tubuhnya mulai berubah menjadi pohon, dari kaki hingga seluruh tubuh membatu. Melihat hal itu, Tobirama langsung bergerak cepat. Ia mengambil pedang Boruto dan menebas sumeaka itu dalam satu tebasan. Tubuh makhluk itu hancur menjadi abu di udara. Semua yang ada di sana terdiam. Hanya suara napas berat dan daun-daun yang jatuh perlahan terdengar. Mereka sadar, ancaman sumeaka belum sepenuhnya berakhir, bahkan bisa muncul dari tubuh mereka sendiri kapanpun. Orochimaru hanya terdiam saat melihat kloningan Mitsuki perlahan berubah menjadi pohon. Ekspresinya tetap datar, meskipun matanya menatap tajam pada perubahan itu. "Sialan," gumamnya pelan, "bagaimana mungkin sumeaka itu bisa muncul begitu saja tanpa ada tanda-tanda?" Boruto yang sejak tadi memperhatikan langsung melihat ke arah leher Jiraiya. Di sana tampak samar sebuah tanda berbentuk cakar. Ia memicingkan matanya, lalu berkata dengan nada serius, "Jadi begitu, ternyata Otsutsuki itu masih bisa mengakses kekuatannya dari jarak jauh." Dia menaruh segel di leher paman Jiraiya agar para sumeaka bisa melacak keberadaannya dimanapun. Boruto menatap Jiraiya sejenak, lalu menambahkan dengan nada yakin, "Kalau begitu, aku akan menghapus segel itu sekarang juga." "Paman, tolong jangan bergerak." Jiraiya mengangguk perlahan, masih terlihat bingung. "Apa kau yakin bisa melakukannya, Boruto?" tanyanya hati-hati. Boruto menghela napas dalam, lalu menatap tanda itu dengan jogannya yang mulai bersinar. Dalam beberapa detik, segel di leher Jiraiya mulai memudar dan akhirnya lenyap sepenuhnya. "Sudah selesai," kata Boruto pelan sambil menyeka keringat di dahinya. "Sekarang mereka tidak akan bisa melacakmu lagi." Setelah itu, Boruto memeriksa tubuhnya sendiri, memastikan tidak ada segel yang sama. Tobirama ikut melakukannya, meneliti lengannya dan bagian lehernya. Ia kemudian berkomentar, "Sayang sekali cairan di dalam suntikan itu hancur. Tapi aku lebih terkejut melihat sumeaka bisa muncul secara tiba-tiba."
Dan bagaimana dengan kloningan Mitsukimu itu? Sepertinya dia sudah benar-benar menjadi pohon. Boruto mengambil pedang miliknya dari tangan Tobirama, lalu mendekati pohon tempat kloningan Mitsuki terperangkap. Ia berjongkok, membuka kelopak mata kloningan itu, dan menggunakan jogannya untuk menatap lebih dalam. Setelah beberapa saat, Boruto mengangkat pedangnya dan menghancurkan pohon itu menjadi kepingan kecil. Dari kepingan itu, cahaya samar keluar, dan perlahan tubuh kloningan Mitsuki kembali terbentuk seperti semula. Boruto tersenyum kecil. "Mungkin kau bukan Mitsuki yang aku kenal," katanya pelan, "tapi kau tetap sama, dan aku berterima kasih karena sudah melindungi kami." Orochimaru yang menyaksikan kejadian itu tampak terkejut. Ia menatap Boruto lama, kemudian tersenyum kecil. "Itu luar biasa, Boruto," katanya. "Kau bisa memutus ikatan pohon Sumeaka dengan mudah. Aku tidak menyangka kemampuan matamu sampai sejauh ini. Sekarang aku mengerti mengapa Otsutsuki sangat menginginkan kekuatanmu." Boruto menunduk, lalu melihat pecahan jarum suntik berisi sel Shibai yang hancur di tanah. Ia mengangkat pecahan itu, menatapnya sebentar, kemudian dengan jogannya, ia memulihkan benda itu menjadi utuh kembali seperti sedia kala. Semua orang di sana terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Boruto kemudian menyerahkan jarum itu kepada Orochimaru dan berkata dengan nada tenang, "Berhati-hatilah. Jika benda ini rusak lagi, aku tidak yakin bisa memperbaikinya. Aku sudah memastikan area ini aman, tidak ada Sumeaka atau gangguan lain." Orochimaru menerima jarum itu dengan ekspresi serius. "Kau benar," katanya perlahan. "Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang apa yang baru kau lakukan tadi. Sekarang aku semakin paham kenapa Otsutsuki memburumu. Kau punya kekuatan yang melampaui nalar. Aku hanya berharap kau bisa lepas dari takdir rumit yang menjeratmu, Boruto." Setelah berkata begitu, Orochimaru menyuntikkan cairan sel Shibai itu ke tubuh Edo Tensei Jiraiya dan Tobirama. Tidak lama kemudian, tubuh keduanya memancarkan uap cakra yang padat. Tobirama melihat tangannya yang sebelumnya hancur kini telah pulih sepenuhnya. Ia mengepalkan tangan dan berkata dengan nada kagum, "Kekuatan apa ini? Aku tidak pernah merasakan aliran cakra sekuat ini sebelumnya. Tubuhku seperti penuh energi." Jiraiya menatap tangannya yang bercahaya lembut dan tersenyum. "Kau benar, Tobirama. Aku juga tidak tahu apa yang kau masukkan ke tubuh kami, Orochimaru, tapi rasanya seperti aku kembali ke masa-masa terkuatku dulu. Tubuh ini terasa ringan, dan cakra mengalir deras sekali." Orochimaru mendekati Boruto. "Aku rasa kau tidak perlu disuntik, Boruto," katanya sambil menatap matanya. "Kau sudah cukup kuat dibanding siapapun di sini. Yang kau butuhkan sekarang hanyalah waktu untuk memulihkan kekuatanmu." Boruto menggeleng pelan. "Tidak perlu, Orochimaru," katanya dengan nada tegas. "Persiapan kita sudah cukup. Sekarang waktunya bertindak. Aku akan memimpin, dan kalian berdua ikut denganku. Kita harus pergi ke tempat di mana Sumeaka masih tersisa di dalam desa. Kita harus menutup semua pintu masuk agar Otsutsuki tidak bisa kembali ke bumi." Orochimaru menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu. Aku akan menjaga tempat ini sementara kalian pergi." Boruto mengangguk, lalu menggunakan kekuatannya untuk membawa Tobirama dan Jiraiya pergi meninggalkan gua rahasia itu. Setelah mereka menghilang, Hakujasan muncul dan mengerutkan wajahnya. "Orochimaru, bisakah kau menyingkirkan tubuh busuk itu?" katanya dengan nada kesal. "Aku muak mencium bau bangkai di sini." Orochimaru menatap Hakujasan dengan ekspresi datar. "Jangan terlalu sensitif, Hakujasanin," ujarnya santai. "Tapi baiklah, kalau kau terganggu, aku akan menyingkirkannya." Ia kemudian memanggil ular besar dari lengannya dan membiarkan ular itu menelan tubuh Amado. Setelah itu Orochimaru berdiri, memandangi langit-langit gua. "Kurasa aku akan menyusul mereka nanti," katanya pelan. "Aku ingin melihat dunia luar yang telah berubah. Sebelum itu, aku akan menutup tempat ini dari atas dengan Rashomon, agar tidak ada yang bisa merasakan cakra mereka." Setelah mengatakan itu, Orochimaru memerintahkan kloningan Mitsuki untuk menjaga gua. Ia sendiri melangkah keluar. Namun begitu sampai di luar, ia memanggil kembali ular hitamnya yang membawa tubuh Amado. Di saat yang sama, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seekor Zetsu putih muncul dari gulungan milik Orochimaru. Zetsu itu melilit diri pada ular dan menatap Orochimaru dengan ekspresi marah. "Dasar licik,
katanya tajam. Akhirnya kau melepaskanku setelah sekian lama. Tapi aku punya firasat buruk. Apa yang kau rencanakan denganku kali ini? Orochimaru mendekati Zetsu sambil mengambil beberapa tetes darah dari tubuh Amado dan meneteskan ke dalam gulungan jutsunya. Ia tersenyum tipis dan menjawab, lama tak bertemu, Zetsu. Terakhir kali aku melihatmu adalah saat Obito menaruhmu di tubuh Sasuke. Aku sudah lama memikirkan sesuatu, dan sekarang aku tahu, menyimpanmu dulu adalah keputusan yang tepat. Zetsu menyipitkan matanya curiga. Jangan bilang, kau ingin menumbalkanku untuk Edo Tensei lagi? Dasar gila, Orochimaru. Orochimaru hanya tersenyum samar, tidak menjawab, dan suasana di sekitar mereka menjadi tegang. Orochimaru menatap lawan bicaranya dengan tatapan tajam, lalu mulai membentuk segel jutsu di tangannya. Kau benar, katanya dengan nada tenang namun penuh tekanan. Ada sesuatu yang sangat ingin aku lakukan pada tubuh orang tua di dekatmu itu. Tapi, sepertinya kau tidak pantas banyak bicara padaku. Begitu ia selesai berbicara, Orochimaru segera menggunakan teknik Edo Tensei. Dalam sekejap, tubuh Amado yang sudah mati mulai bangkit kembali. Leher Orochimaru memanjang seperti ular dan dengan cepat menggigit Amado, menanamkan formula pengendali Edo Tensei di kepalanya. Dari bawah tanah, puluhan ular muncul dan melilit tubuh Amado yang perlahan hidup kembali. Sambil mengamati proses itu, Orochimaru berkata dengan nada dingin, aku menggunakan metode khusus untuk membangkitkanmu. Karena kau memiliki sel Shibai di dalam tubuhmu, kau sebenarnya bisa saja mematahkan kendaliku kapanpun. Benar begitu, Amado? Amado membuka matanya perlahan. Tatapannya tenang, suaranya serak. Sudah kuduga, kau akan melakukan hal seperti ini padaku, Orochimaru, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi jujur saja, aku tidak menyangka bisa bertemu langsung denganmu. Suatu kehormatan, meskipun dalam keadaan seperti ini. Orochimaru tersenyum sinis. Dasar anjing kara, ujarnya. Berhentilah berpura-pura ramah. Aku tahu kau bukan tipe orang yang bisa dipercaya. Sepertinya kau sudah sadar apa yang sedang aku lakukan sekarang, bukan? Amado menatapnya tajam. Kalau begitu, biarkan aku bertanya satu hal, katanya pelan. Apakah perang ini sudah berakhir? Apakah kalian berhasil mengalahkan para Otsutsuki? Orochimaru menggeleng pelan. Banyak hal sudah terjadi, jawabnya. Tapi aku tidak membangkitkanmu untuk mendengar ocehanmu. Aku punya tujuan lain. Setelah mengatakan itu, Orochimaru mengangkat tubuh Amado dengan lilitan ular dan mulai berjalan menuju arah Konoha. Di sepanjang perjalanan, Amado berbicara lagi. Kau tidak perlu melilit tubuhku dengan ular-ularmu seperti ini, ujarnya dengan nada kesal. Aku tahu kau sudah mengendalikan tubuhku sepenuhnya. Aku tidak akan bisa kabur. Orochimaru menatap ke depan tanpa menoleh. Kau terlalu banyak bicara, katanya dingin. Aku tidak menghidupkanmu untuk berdebat. Kau akan aku jadikan tumbal untuk pohon Shinju yang tersisa. Aku akan mengambil buah cakranya. Amado terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah tegang. Jadi, kau tahu tentang hal itu? Katanya dengan nada panik. Kau sudah mengetahui siapa aku sebenarnya, ya? Sialan kau, Orochimaru. Orochimaru tertawa pelan, suaranya serak seperti bisikan ular. Tentu saja aku tahu, ujarnya. Hanya aku yang tahu siapa dirimu sebenarnya. Bahkan Boruto pun tidak tahu. Tapi tenang saja, pohon Shinju pasti akan senang menerima tubuhmu sebagai tumbal. Kami butuh kekuatan besar untuk menyelesaikan perang ini. Amado menghela napas panjang. Jadi, kau menemukan semua rahasia itu dari darahku, ya? Kau pasti melihat semua kenangan masa laluku. Orochimaru menatapnya dengan pandangan puas. Kau menebak dengan tepat, katanya pelan. Aku sudah lama memperhatikanmu sejak kau menjadi anjing Jigen. Aku tidak pernah membocorkan siapa dirimu kepada siapapun, termasuk kebohonganmu tentang anak perempuanmu itu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sudahlah, kita hampir sampai di sisa-sisa pohon Shinju. Aku hanya perlu beberapa sel darinya. Setelah itu, kau akan aku jadikan tumbal. Pohon itu mungkin tidak sempurna, tapi hasil buahnya tetap berguna. Dan setelah itu, buah itu akan kuberikan pada Boruto. Hanya dia yang pantas memakannya. Mendengar hal itu, Amado berusaha keras melepaskan diri.
Tanduk muncul di dahinya, matanya berubah menjadi kuning menyala. Kau tidak akan bisa memperalatku, Orochimaru, katanya dengan suara bergetar. Orochimaru terkejut tapi masih tenang. Ternyata kau sudah sedekat itu dengan kekuatan Ishiki, katanya dengan senyum tipis. Dasar kelinci licik. Ia segera membuat segel baru dan menekannya di dahi Amado. Dengan segel ini, kau tidak akan bisa menggunakan energi cakramu untuk melawanku lagi, ujarnya tenang. Tak lama kemudian, mereka tiba di sisa pohon Shinju. Orochimaru meletakkan tubuh Amado di tanah, tepat di dekat akar pohon. Sudah waktunya, katanya. Namun tiba-tiba, Amado menggigit lidahnya hingga berdarah. Beberapa tetes darahnya jatuh ke tanah, dan dari sana muncul sebuah makhluk raksasa aneh yang berwujud monster. Orochimaru mundur selangkah, matanya menyipit. Sialan, pikir Orochimaru dalam hati. Aku menciptakan masalah baru. Aku tahu ini berisiko, tapi kalau berhasil, hasilnya akan sangat besar. Aku harus mengendalikannya. Ia segera membuat segel untuk membatalkan Edo Tensei Amado, tapi monster itu bergerak lebih cepat. Dengan raungan keras, makhluk itu menyerang Orochimaru dan memaksa dirinya menghindar. Tidak sempat, gumam Orochimaru sambil melompat ke belakang. Ia memanjangkan lehernya lagi, mencoba menggigit Amado untuk menghentikannya. Tapi sebelum bisa melakukannya, tanduk di kepala Amado memanjang dan menembus udara seperti tombak. Orochimaru hampir terkena serangan itu, namun berhasil menghindar di detik terakhir. Sementara itu, di tempat lain, Boruto merasakan getaran besar dan cakra Orochimaru dari kejauhan. Ia menatap langit dan berkata, "Apa itu?" Ada monster besar di sana, dan aku juga merasakan cakra Orochimaru. Apa yang sedang terjadi? Jiraiya yang berdiri di sampingnya ikut menatap arah yang sama. Kalian berdua, katanya sambil menatap Boruto dan Tobirama, pergilah dulu ke tempat Sumeaka yang tersisa dan selesaikan semuanya. Aku akan ke sana membantu Orochimaru. Aku yakin dia sedang dalam masalah. Boruto menatap Jiraiya dengan ragu. Apa paman yakin bisa melawan makhluk itu sendirian? Jiraiya tersenyum kecil. Aku sudah cukup kuat setelah peningkatan dari Orochimaru. Percayalah, aku tidak akan apa-apa. Cepat pindahkan aku ke sana. Akhirnya Boruto membuka portal kecil dan memindahkan Jiraiya ke tempat pertarungan Orochimaru. Begitu tiba, Jiraiya langsung melompat tinggi ke udara, menyiapkan rasengan raksasa di tangannya. Orochimaru, teriaknya dari atas kepala monster. Minggir. Dengan teriakan itu, Jiraiya menghantam kepala monster dengan Odama Rasengan. Ledakan besar terjadi, membuat tanah bergetar. Boruto yang melihat dari kejauhan menatap ledakan itu dengan wajah khawatir. Sial, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tapi kita tidak bisa berhenti. Kita harus menyelesaikan misi ini. Namun Tobirama tiba-tiba memegang bahunya. Tunggu dulu, Boruto, katanya serius. Kau harus berbalik sekarang. Sepertinya kita punya dua tamu yang tidak diundang. Boruto segera menoleh ke belakang, dan benar saja, dua sosok Otsutsuki berdiri di hadapannya, dengan tatapan tajam dan tangan yang memegang rantai api menyala. Tobirama menarik pedangnya, sementara Boruto menggenggam tangannya yang mulai diselimuti cakra. Salah satu Otsutsuki tersenyum tipis dan berkata, "Sudah lama kami menunggumu, pewaris mata itu. Sekarang, serahkan jiwamu."